Jadi kita ambil batang yang sedikit tua. Nah, ini bisa kita potong sekitar 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan tani. Jumpa lagi dengan saya Mucibur Rahman. Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat daun pepaya Jepang bagi kesehatan. Oke kawan tani, daun pepaya Jepang ini walaupun namanya bernuansa negara, tapi itu sebetulnya berasal dari negara Amerika Latin, yaitu tepatnya dari Meksiko. Pepaya Jepang ini kalau kita uraikan itu memiliki banyak manfaat. Makanya itu harus kita tanam di sekitar rumah kita atau di belakang kita. Mungkin yang pertama adalah manfaatnya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kekuatan otot kita. Karena pepaya Jepang ini yang kebetulan saya tanam di belakang rumah, itu bisa untuk meningkatkan otot kita. Karena apa? Dalam pepaya Jepang ini, dalam daunnya ini, itu memiliki banyak protein. Nah, itu manfaatnya pertama. Terus yang kedua, itu adalah untuk meningkatkan kekuatan tulang kita. Karena apa? Dalam kandungan pepaya Jepang ini, yang bisa kita lihat di banyak media itu, mengandung banyak kalsium. Kalsium itu adalah salah satu zat yang bisa untuk meningkatkan kekuatan tulang kita. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga itu bisa untuk mencegah anemia atau yang biasa disebut dengan penyakit kekurangan darah. Selama ini mungkin kita menganggap bayam adalah tanaman yang paling banyak mengandung zat besi. Tapi dalam prakteknya, pepaya Jepang ini sebetulnya kandungan zat besinya itu 2 kali lipat dari bayam. Nah, dengan kita banyak mengonsumsi ini, kita bisa mengatasi untuk kekurangan darah. Nah, itu lagi. Terus manfaat yang lainnya, misalnya yang mempunyai penyakit diabetes, ini bisa untuk juga mengatasi kenaikan kadar gula darah kita. Jadi banyak sekali manfaatnya. Hampir semua penyakit itu bisa diatasi kalau kita bisa mengkonsumsi pepaya Jepang ini dengan teratur. Terus mungkin manfaat yang lainnya, misalnya untuk melancarkan pencernaan kita. Semua sayuran itu mempunyai potensi untuk melancarkan pencernaan kita. Jadi bisa mengatasi sembelit. Kalau kita mungkin susah BAB, dengan mengkonsumsi sayuran, terutama sayuran dari daun pepaya Jepang ini akan mengatasi sembelit. Jadi BAB kita bisa lancar. Itu ya manfaat lainnya. Mungkin manfaat yang berikutnya misalnya bisa mengatasi kanker. Ini karena apa? Karena kandungan dalam ini bisa terbukti dalam banyak studi itu bisa mencegah kanker, terutama kanker kelenjar getah bening. Jadi manfaatnya banyak sekali, misalnya meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena dalam kandungan daun pepaya Jepang ini juga mengandung vitamin C. Terus bisa untuk banyak vitamin A-nya juga dalam pepaya Jepang ini, jadi bisa kesehatan mata kita bisa terjaga dengan baik. Jadi banyak sekali manfaatnya kawan tani dari pepaya Jepang ini. Terus gimana kita cara menanamnya? Pepaya Jepang ini gampang sekali kita tanam. Jadi mungkin cukup kita gini saja kalau kita tanam. Sekitar saya perhatikan. Jadi kita ambil batang yang sedikit tua. Nah, ini bisa kita potong sekitar 15 cm. Ini misalnya. Pucuknya ini juga bisa kita tanam. Tapi kalau pucuknya yang kita tanam, usahakan kita kasih gundul itu daun-daun sekitarnya. Ini biar tujuannya supaya mengurangi penguapan. Jadi gini misalnya kita tanam, ini mungkin bisa kita ini. Jadi kita sisakan di pucuk ini, jangan dipotong. Ini jadi tinggal kita tancapkan saja. Contoh mungkin ya. Contoh misalnya ini.
Tapi kan harus tanah yang baik. Ini sebentar contoh saja. Jadi kita tancapkan begini saja. Mungkin kita gini saja. Mungkin kita sekitar contoh saja. Jadi kalau menanam gini saja. Nanti mungkin asal tanahnya lembab, mungkin kita siram tiap sore atau tiap pagi. Nanti kalau sudah bertunas, sudah tumbuh sendiri. Ini jenis tanaman Jepang adalah tanaman yang gampang sekali tumbuh. Gitu. Terus ini rencana pagi ini mau kita panen sebenarnya, maka sekalian kita bikin video ini, kita buat video ini. Jadi kalau kita panen ini sambil seperti ini, yang pucuk-pucuk di atas yang masih muda, tapi yang di atas ini usahakan jangan dipotong juga, supaya apa? Supaya akan dalam beberapa hari atau beberapa minggu bisa kita panen lagi. Tapi kalau dipotong mungkin tidak tumbuh lagi. Tapi misalnya terlalu tinggi bisa kita potong lagi di bawah, nanti akan tumbuh lagi dengan baik. Jadi kalau mau menanam begini saja, contohnya bisa pakai tangan atau gunting. Tapi mungkin kalau sedikit punya gatal, sensitif kulit kita, bisa kita pakai gunting. Atau mungkin kalau takut pakai sarung tangan, karena pepai Jepang ini seperti halnya pepai umumnya bergetah. Jadi kalau memang tidak kuat, kadang-kadang kita mempunyai rasa gatal pada tubuh. Tapi kalau mungkin kita tidak sensitif kulit kita tidak apa-apa, pakai saja, pakai tangan biasa. Ini kan normal, lama tidak kita panen. Jadi kita ambil dalam satu kali batang 1, 2, 3, 4, 5, bisa 5. Ini kita sisakan biar nanti telur kecil kita ambil, nanti dalam beberapa hari berikutnya atau beberapa minggu berikutnya bisa kita panen. Jadi satu tangkai ini bisa kita ambil 4 dari bawah ya, dari atas. Contoh lagi, 1, 2, 3, 4. Sisakan yang kecil ini biar bisa tumbuh dengan baik di beberapa hari kemudian. Oke kawan tani, gimana cara mengolahnya? Ini jenis sayuran yang tidak bisa kita makan mentah atau jadikan apa mentah. Jadi harus direbus, karena ini sedikit, kalau direm mentah bisa beracun. Jadi harus direbus sekitar 15 atau 20 menit. Nanti bisa diolah menjadi oseng-oseng atau mungkin menjadi sayuran lain. Santan juga bisa. Yang penting jangan dilalap mentah. Ini kawan tani, mungkin kawan tani nanti bisa mempraktekkan di rumah cara menanamnya, cara mengolahnya juga bisa kita lihat banyak di internet juga cara memasaknya. Yang penting ini jangan dijadikan lalapan mentah. Jadi harus direbus dulu sekitar 15 atau 20 menit, lalu bisa diolah menjadi olahan lainnya, masakan lainnya. Bisa oseng-oseng, bisa tumis, bisa sayur santan dan sebagainya. Oke kawan tani, semoga video kali ini bisa memberi manfaat pada kawan tani semuanya, dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.